Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah menyempatkan hadir dalam mini webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan hasil belajar dari pendidikan guru penggerak yang dimulai dari bulan Oktober, terakhir bulan Desember, kemudian kali ini ada tugasnya yaitu harus mensosialisasikan apa yang telah kami dapat dalam pendidikan tersebut. Izin share screen Ibu dan Bapak. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Oh, sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah. Ya, untuk tema ataupun judul pertemuan kali ini adalah implementasi segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif. Yang pertama, pengenalan dulu, saya Firdaus Ahsan Rukmanda, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada 2 atau 3 bulan terakhir, kami mempelajari paket model 1 yang berjudul Paradigma dan Visi Guru Penggerak, di mana dalam satu paket modul itu ada 4 materi, ada 4 subbab mungkin. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi dan misi guru penggerak, kemudian ditutup oleh budaya positif. Keterkaitan antar modul di mana tiap modul itu mempunyai kaitan masing-masing, di mana setelah calon guru penggerak mengetahui ataupun mengerti apa dari prinsip pembelajaran ataupun pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka kami berlanjut kepada modul yang kedua, yaitu nilai dan peran guru penggerak, di mana ternyata sebelum kita menjadi guru penggerak pun nilai-nilai tersebut sudah tertanam dalam diri kita. Jadi pada kesempatan kali ini di pendidikan guru penggerak ini, kami tinggal menebalkan. Yang ketiga, setelah kita mengerti ataupun tahu nilai apa saja yang tertanam dalam diri kita, kemudian apa saja peran guru penggerak tersebut, maka kita harus bergerak menuju perubahan, di mana ada modul visi guru penggerak, di mana di sana kita harus membuat satu prakarsa perubahan demi mewujudkan siswa-siswi kita ke arah yang lebih baik. Kemudian agar visi guru penggerak tersebut bisa dijalankan, maka kita harus melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin ini alur perjalanan keterkaitan antar modul dari 1.1 sampai 1.4, di mana kami mulai dari prinsip Ki Hajar Dewantara, kemudian dilanjutkan kepada nilai dan peran guru penggerak, kemudian kami membuat prakarsa perubahan di modul visi guru penggerak, kemudian ada budaya positif, dan bermuara nanti pada akhirnya kami bercita-cita agar bisa
mewujudkan ataupun terciptanya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara? Seperti yang kita ketahui di logo Kemendikbud itu ada tulisan Tutpuri Handayani. Itu salah satu prakarsa atau pemikiran yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya ada 3 kalimat utama. Yang pertama adalah Ingarso Sumtulodo, di mana sebagai pendidik kita harus menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso, sebagai pendidik ketika kita berada di tengah-tengah siswa, kita harus memberikan gagasan yang mendukung peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah Tutpuri Handayani. Ketika kita berada di belakang, kita harus menjadi pendorong bagi peserta didik dengan cara memberikan semangat ataupun dorongan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Dari ketiga prinsip tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa yang disebut pendidikan itu harus bersifat menuntun bagi anak, yang kemudian pendidikan harus berpusat pada anak ataupun peserta didik. Yang ketiga adalah pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang keempat adalah pendidikan harus merdeka. Yang kelima adalah pendidikan harus menghamba pada anak. Kemarin banyak yang masalah ataupun miskonsepsi di antara menghamba pada anak itu harus seperti apa, bukan seperti seperti majikan kepada bawahan kepada majikannya, tetapi menghamba pada anak itu kita harus menyiapkan beberapa waktu kita di sekolah pada jam kerja kita agar bisa melayani anak tanpa si anak jadi raja ataupun sebaliknya. Ada trikon Ki Hajar Dewantara, di mana 3 kon itu adalah kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas adalah pendidikan harus secara berkesinambungan, secara terus-menerus, karena perubahan itu tidak cukup dilaksanakan satu kali, harus terus-menerus dan stabil terus dilaksanakan. Kemudian dalam pendidikan itu harus konvergen, di mana konvergen itu kita harus tahu bahwa setiap anak itu berbeda, tidak sama. Kemudian dalam pendidikan harus konsentris. Konsentris itu tidak melupakan akar budayanya sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantara pun memiliki pandangan bahwa pendidikan itu harus bersifat among. Ki Hajar Dewantara berpemikiran bahwa anak itu bukanlah kertas kosong, akan tetapi sudah memiliki kodratnya. Pendidik harus bisa membimbing anak agar bisa mengeluarkan kemampuannya secara optimal, agar bisa mencapai kebahagiaan di dalam hidupnya. Mungkin dulu kita pernah beranggapan bahwa anak itu merupakan kertas kosong di mana kita harus mewarnainya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ternyata itu salah. Jadi setiap anak bukanlah kertas kosong, tetapi ada alur-alurnya, ada misalnya sudah ada kodratnya, sudah memiliki kemampuannya, sudah memiliki sifat karakternya. Kita sebagai guru tugasnya adalah menipiskan hal yang tidak diperlukan oleh anak tersebut dan menebalkan garis yang bisa ataupun menjadi kelebihan dari anak tersebut.
kemampuannya harus ditebalkan, sedangkan perilaku negatifnya harus ditipiskan ataupun dihilangkan. Kemudian pendidikan harus sesuai dengan kodrat anak. Ketika mendidik anak, Ki Hajar Dewantara menuturkan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Mendidik harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Selain itu, pendidikan juga harus disesuaikan dengan kodrat zaman yang dilalui oleh anak. Bukan kita yang menyesuaikan, tapi bukan anak yang harus menyesuaikan cara belajarnya dengan kita, tapi kita harus menyesuaikan dengan anak. Kita tahu selama 2 atau 3 tahun ke belakang, mungkin itu terjadi perubahan mendadak di mana kita tahu bahwa penggunaan HP itu mungkin agak tabu di kelas. Tapi gara-gara pandemi yang melanda, kita tidak bisa menutup diri di mana ternyata HP itu penting ataupun perlu juga digunakan dalam proses pembelajaran. Tapi harus ada kesepakatan antara kita, pendidik, dan anak didik kita. Kapan bisa dipakai, kapan tidak boleh digunakan. Kemudian, apa saja nilai guru penggerak yang harus ada di diri guru tersebut atau di diri kita, yaitu adalah mandiri, nilai mandiri, kemudian nilai kolaboratif, nilai inovatif, nilai reflektif, dan berpihak pada murid. Saya pikir nilai-nilai guru penggerak ini telah tertanam di diri ibu bapak semuanya, meskipun belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya yakin ibu dan bapak pasti pernah melakukan ataupun mengikuti kegiatan pelatihan atas prakarsa diri sendiri. Berarti ibu dan bapak memiliki nilai mandiri. Kemudian mungkin ibu dan bapak juga pernah berkolaborasi dengan guru yang lain, kemudian pernah menciptakan media pembelajaran. Berarti dalam diri ibu bapak terkandung nilai inovatif. Kemudian sebagai guru penggerak, kita harus memiliki ataupun dalam pembelajaran kita harus berpihak pada murid, di mana teacher center itu sudah tidak perlu lagi kita lakukan. Kita harus melakukan student center, di mana pusat pendidikan itu berada pada siswa. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran, kita perlu melakukan refleksi diri. Kita tadi mengajar materi ini, apakah semua siswa sudah mengerti, apakah penyampaian kita sudah baik, apakah belum baik, ataupun sebagainya. Kita harus melakukan refleksi diri. Kemudian, apa saja peran guru penggerak itu? Peran guru penggerak yang pertama adalah sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pendorong kolaborasi. Yang ketiga adalah menjadi pelatih bagi guru lain. Yang kemudian dilanjutkan, yang keempat adalah student agency. Yang kelima adalah sebagai penggerak komunitas. Mungkin kita pun punya peran seperti ini dalam kehidupan kita, meskipun belum menjadi ataupun belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Minimal kita sudah menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga mungkin pernah bukan melatih secara profesional, tapi memberitahu ataupun mengajari rekan guru kita yang tidak bisa dalam suatu hal, itu sudah masuk poin pelatih bagi guru lain. Kemudian penggerak komunitas adalah contoh minimalnya adalah kita masuk pada
komunitas musyawarah guru mata pelajaran. Itu sudah masuk peran penggerak komunitas. Kemudian visi guru penggerak. Apa itu visi? Dalam melakukan perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Jika diibaratkan sebagai nelayan, visi adalah bintang penunjuk jalan di mana para nelayan harus melihat bintang biduk kalau tidak salah, bintang utara yang menuntun dirinya kepada laut ataupun kepada daratan. Kemudian apa sih pentingnya visi? Visi dapat terwujud dengan adanya kerjasama semua warga sekolah. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan visi perlu langkah konkret menggunakan inquiry apresiatif yang dijabarkan dalam tahapan bagja. Tahapan bagja diantaranya adalah B-nya itu adalah membuat pertanyaan, kemudian mengambil pelajaran, setelah itu gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, ini pada pendampingan kedua nanti kami akan memaparkan prakarsa perubahan yang telah dibuat di sekolah. Kemudian budaya positif. Setelah kita membuat prakarsa perubahan melalui alur bagja, maka akan muncul pembiasaan budaya positif di sekolah. Budaya positif akan membuat siswa nyaman dan aman dalam pembelajaran. Selain itu, mendorong siswa untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Seperti tadi yang telah saya jelaskan, di mana yang harus menyesuaikan dalam mengajar itu adalah kita sebagai pendidik, bukan anak yang menyesuaikan diri dengan cara mengajar guru, tapi kita yang menyesuaikan dengan karakter anak. Apa saja sih budaya positif itu? Yang pertama adalah disiplin. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah restitusi 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Maaf Ibu Bapak, boleh bertanya apakah slide-nya robah ataupun tetap? Tetap, Pak. Oh, tetap. Ya. Bentar. Bentar, berarti ada kesalahan di sini. Nah, ini ya. Oke. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi.
dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas ataupun sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan di sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman ataupun konsekuensi. Jadi di sekolah kita kebanyakan pengendalian kenakalan siswa itu melalui hukuman. Misalnya, jika ada anak yang memakai sepatu selain hitam, maka biasanya sepatunya diambil dulu, tidak permanen, nanti dikembalikan lagi. Ataupun jika terlambat, misalnya dihukum bersih-bersih dan sebagainya, belum mencapai restitusi. Apa itu disiplin? Disiplin sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi jika siswa tersebut disiplin, maka siswa tersebut bisa dicap sebagai siswa sukses. Jika siswa sering mendapatkan hukuman, maka tertera di dirinya ataupun di teman-temannya merupakan siswa yang gagal menerapkan aturan, bukan nakal, tapi belum disiplin. Ketidakdisiplinan itu harus dibayar dengan konsekuensi. Ada 5 posisi kontrol menurut Gosen. Yang pertama adalah guru yang berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, guru yang mempunyai posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, berposisi sebagai teman. Yang keempat adalah yang berposisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Di sini tertampil ada posisi kontrol guru dalam bentuk piramida, di mana kebanyakan kita berada di penghukum. Jadi semakin ke atas, semakin sedikit peran yang telah dimiliki oleh guru. Kita kebanyakan ada di posisi pertama. Kemudian bukan berarti tidak baik. Posisi kontrol guru itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kala itu. Penghukum itu harus ada di dalam penegakan disiplin di sekolah. Tapi tidak harus menjadi penghukum. Kita bisa berperan sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun yang lebih baik kita bisa menjadi manajer. Tadi sebagai penghukum, sekarang pembuat merasa bersalah, jadi merasa bersalah pada ibu bapak semuanya. Sinyalnya kurang baik. Siap. Pada posisi santai Pak, santai Pak. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi di posisi penghukuman mungkin dalam bahasa Sunda misalnya ari maneh bet salah wae misalkan. Geus nyaho aturan sakola teh kieu misalna. Nyaho sapatu teh kudu hideung ieu kalah ka warna bodas misalnya. Di pembuat merasa bersalah mah mungkin kita membuat anak agar merasa bersalah. Misalnya jarang dilakukan oleh bapak-bapak biasanya ibu-ibu yang sering melakukannya. Misalnya apakah Ayolana apakah tidak merasa kasihan pada ibu? Apakah kamu tidak kasihan ibu sering dipanggil oleh kepala sekolah dan sebagainya? Sehingga nanti si anak akan merasa ternyata apa yang dilakukannya ternyata kurang tepat ataupun malah tidak baik.
Kemudian selanjutnya setelah penghukum, setelah pembuat merasa bersalah, posisi kontrol yang selanjutnya adalah menjadi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi akan berupaya mengontrol murid melalui ajakan ataupun secara persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Terlalu dekat dengan murid mungkin akan menjadi negatif bagi kita, tapi dengan kita dekat pada murid kita akan jadi hal yang positif. Mereka bisa menjadikan kita sebagai teman curhatnya mungkin, jadi mereka merasa segan karena merasa berteman dengan kita, mungkin mereka merasa segan tidak melakukan kesalahan. Tapi kadang kalau kita terlalu dekat dengan anak-anak menjadikan kita seperti tidak ada wibawanya. Kadang seperti itu. Jadi kalau menurut almarhum ayah saya, sama siswa mah jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Posisikan diri kita di tengah-tengah. Jadi mereka akan segan kepada kita. Kemudian posisi yang selanjutnya, yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dalam hal ini, jika kita berposisi sebagai pemantau, kita harus tahu dulu aturan yang telah kita sepakati antara sekolah dengan siswa ataupun kelas kita dengan para siswa yang ada di dalamnya. Jadi kita enak jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tinggal tanya apakah yang Anda lakukan ataupun kalian lakukan itu sudah benar atau tidak. Jika kalian melakukan hal itu, kalian tahu apa konsekuensinya ataupun tidak. Jika tahu, ya kita tinggal melanjutkan saja tanpa adanya hukuman di mana si anak merasa terbebani. Jika anak tahu akan konsekuensi yang akan ditanggung oleh dirinya, ya dengan mau tidak mau ya mereka harus menaati. Toh itu adalah kesepakatan dari mereka sendiri. Keyakinan kelas tidak berarti harus tentang peraturan. Kamu harus melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Tapi dalam pembelajaran kita pun bisa melakukan keyakinan kelas. Contohnya dalam pembelajaran di mata pelajaran saya ada materi drama, ya kita buat keyakinan kelas. Kamu perannya sebagai apa di dalam drama tersebut? Terus anak-anak yang lain seperti apa? Jika tidak latihan akan gimana? Misalnya 2 kali tidak latihan, misalnya ada hukumannya seperti apa? Kalau kami di kelas 12 IPA 2 misalnya, kami membuat kesepakatan di mana jika tidak melakukan latihan dengan baik, ada hukumannya, misalnya denda. Kemudian jika tidak melakukan hal tersebut berulang-ulang, maka ya wayahna harus keluar dari kelompoknya. Dalam artian siswa tersebut harus melakukan praktek drama sendiri. Itu bukan dari saya, tapi itu kesepakatan kami antara guru bahasa Sunda dan guru siswa-siswa di kelas 12 IPA 2. Jadi bukan berarti dalam keyakinan kelas itu harus aturan-aturan pembelajaran harus ini harus itu, tapi kita juga dalam beberapa materi membuat keyakinan kelas itu juga harus dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini
posisi top of the top misalnya dari posisi kontrol sebagai guru. Ini merupakan posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi jika kita ingin berada di posisi manajer, kita harus bisa dulu sebagai teman dan sebagai pemantau. Setelah 2 tahap itu, baru kita bisa belajar menjadi manajer, di mana dalam posisi manajer itu ada tahapan yang disebut sebagai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan siswa-siswa yang bermasalah ataupun melakukan tindakan indisipliner, agar siswa-siswa tersebut bisa mempertanggungjawabkan atas kelakuannya. Apa saja prosesnya? Yaitu ya ada 3 proses. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu, apa sih yang kamu lakukan? Kamu tahu apa yang telah kamu perbuat, misalnya kamu tahu kesalahan yang kamu perbuat. Setelah itu jika anak merasa tahu, menyebutkan jadi anak itu sadar akan kelakuannya, kita tanya lagi dengan validasi tindakan yang salah. Jika kamu tahu kamu telah melakukan hal yang salah, kamu tahu konsekuensinya, misalnya kamu tahu apakah yang kamu lakukan itu benar ataupun tidak. Jika menjawab tidak benar, berarti lanjut lagi ke proses yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kamu tahu konsekuensi ataupun keyakinan kelas yang kita miliki, ataupun keyakinan sekolah, ataupun keyakinan dalam hal ini adalah aturan. Kita sebut saja aturan. Kamu tahu aturan sekolah kita seperti apa, aturan kelas kita seperti apa. Jika tahu, tanyakan lagi, kamu tahu apa konsekuensinya? Jika tahu, jadi serahkan lagi ke anak. Kalau kamu sudah tahu, coba kamu akan berkelakuan seperti apa? Mempertanggungjawabkan kelakuan Anda tersebut dengan apa? Dalam tugas kemarin, sebelum tugas ini, saya membuat 2 contoh kasus. Yang pertama adalah kasus di mana ketika ada anak-anak sedang berdiskusi, kemudian ada 3 temannya yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan kelas saya, di mana di aturan kelas saya adalah tidak boleh menggunakan handphone jika tidak berhubungan dengan pembelajaran. Jadi contoh kasusnya, ada anak yang ternyata sedang melakukan atau mempraktekkan video TikTok misalnya. Kemudian anak itu dipanggil, kita tanya apa kesalahannya, misalnya apa konsekuensinya, dan gimana cara kalian mempertanggungjawabkannya. Mungkin itu pemaparan yang saya jelaskan pada hari ini, dicukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak Guru yang ada di room ini, apakah posisi kontrol Ibu Bapak Guru ada yang di tingkat manajer? Sebagai manajer, pernahkah Ibu melakukan hal tersebut? Bu Nani pernah? Belum. Sebagai pemantau? Pemantau kadang-kadang.
Iya, makanya tadi Belum, saya Pak. menggambarkan, Belum, Pak. Sepertinya mengilustrasikan belum. 5 posisi kontrol itu sebagai piramida di mana penghukum itu ternyata lebih banyak, bukan bukan Memantau. artinya salah. Iya. Penghukum Memantau itu perlu, kadang-kadang. masih perlu Iya, memantau dibutuhkan. kadang-kadang. Jika Lebih semuanya seringnya menjadi penghukuman. manajer, mungkin anak nantinya kayak bakal kieu lah, tinggal tinggal minta maaf, lakukan apa lagi, cukup. Tapi penghukum itu juga perlu. Ya Bu Hen ya, penghukum itu perlu tidak Bu? Ya, nggak ada yang takut. Eh, eh. Iya, ya nggak apa-apa, bagus juga itu dari teman tingkatkan lagi ke pemantau, tingkatkan lagi ke sebagai Kalau manajer, lebih kalau bagus. saya Tapi kayaknya lebih ke teman di ya, 5 jadi posisi nggak ada kontrol yang guru takut. tersebut tidak ada yang tidak Jadi baik, terlalu dekat, semuanya baik, maksudnya terlalu semuanya dekat perlu. ini mungkin Kita tinggal tidak memposisikan baik dan si ibu diri eta mah sebagai yang bager mana gitu, saja jadi sesuai kebutuhan jatuhnya kita. seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas gangguan yang banyak tadi, dimulai dari baterai laptopnya habis, sinyalnya jelek dan sebagainya, sehingga saya yang punya room terlempar sendiri. Terus si presentasi atau PPT-nya tidak tampil karena sinyal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih telah menyediakan waktu bagi saya untuk menjelaskan sedikit pengetahuan saya ataupun pengimbasan, berbagi ataupun sharing atas apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, utamanya umumnya bagi ibu bapak semua. Dan ternyata nilai penggerak itu sudah ada di dalam diri kita tanpa melakukan ataupun mengikuti kegiatan guru penggerak. Kita tinggal mendebalkan saja. Ketika ada panggilan guru penggerak, ya kita tinggal mengikuti, menebalkan, dan menikmati hasilnya nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atur nuhun pisan, atur nuhun pisan. Siap. Siap. Foto kali di, foto kali di, foto kali di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Medi. Ya, semangat tapi Foto. dan yang Semangat lainnya. tapi beres ya. Tapi parola di atasnya itu linknya. Oh ya siap tuh. Atas Apa yang apa ya kamu? Segeranya melupain insya Allah puisi. Maka Minggu payun. ya, anu Puisi. biasa Pas kemarin mau dipakai teh aku lumayan. Ya, lumayan. Siap. Terus dipoto teh cenah tapi turun. Atos tadi. isi dipoto dulu. Siap. Ini pelatihan puisi. Ini anu on cam, anu biasa on cam cenah cari cing we biasa on cam. Atas. Ini beres? Izin leh. Oh iya ya, terus selesai ya. 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 Semangat. Hatur nuhun, sadayana. Wassalamualaikum. Semangat ngedit. Assalamualaikum. Oke lab ya. Dung. Ya. Assalamualaikum.